Nah, database approach ini memiliki kelebihan-kelebihan. Kita lihat, kita kembali kepada ilustrasi tentang aplikasi yang sebelumnya ada di slide tadi. Ada 3 kegiatan atau 3 proses bisnis di sini misalnya, ada library, kemudian ada library application tetap, kemudian ada ujian, ada aplikasi untuk ujiannya, iya, ada registrasi. Maka kalau si file processing system mereka di setiap aplikasi ini punya eh, data dan file masing-masing, tapi dengan menggunakan konsep database approach, di setiap aplikasinya bisa berbeda seperti ini sesuai dengan kebutuhan, tetapi database-nya itu adalah menjadi satu. Jadi ada database management system yang ini jadi satu, sehingga pengelolaan dari data itu tersentral di sini. Meskipun digunakan di-share untuk berbagai macam keperluan, berbagai macam aplikasi tidak masalah. Tetapi ada database management system yang di situ nanti terkoneksi dengan University Student Database misalnya ya. Nah, di sini ini hanya satu saja. Maka keuntungannya tentu seperti ini adalah data sharing-nya mudah gitu ya. Ada satu database yang kita share untuk berbagai keperluan. Kemudian ya, sepertinya adalah data independence. Nah, antara data itu independence dengan programnya. Ya, kemudian redundancy-nya, duplikasinya bisa kita atur dan dimungkinkan tidak ada redundansi tadi, dan tentunya datanya akan punya konsistensi, ya punya integritas yang baik, karena begitu diupdate salah satu ya, begitu diupdate karena datanya memang cuma ada satu saja, maka ketika diupdate di aplikasi manapun dia akan otomatis terupdate di situ. Nah, maka kita akan masuk ke database management system. Secara definisi, database management system ini adalah satu sistem software yang digunakan untuk apa? Untuk create, membuat, untuk maintain, ya, untuk memelihara, untuk mengelola, dan untuk menyediakan control access to users of a database. Di akses yang dikontrol kepada oleh user kepada satu database tertentu. Maka database application program itu adalah satu program komputer yang berinteraksi dengan database dengan memberikan dengan mekanisme satu request ya kepada database management system tadi. Kalau kita ilustrasikan, maka database approach sebagai contoh ini adalah ada database management system di sini. Kemudian di sini adalah ada metadata yang tadi kita sudah contohkan. Nah, kemudian ada aplikasi database-nya. Nah, kemudian ini akan digunakan oleh berbagai macam divisi. Sales department, accounting department, human resources atau personal department. Ini akan menggunakan aplikasi database untuk mengakses database yang ada di organisasi tersebut. Maka DBMS itu akan mengelola data resources sebagaimana kalau kita memiliki komputer, kita punya operating system, ada OS, Windows atau Mac, yaitu akan memanage hardware resources-nya juga. Jadi tidak hanya software-nya, tapi juga akan mengelola hardware-nya. Nah, ini lebih detail lagi dari database approach ini, apa kelebihan-kelebihannya selain yang beberapa tadi sudah kita sebutkan juga, yaitu adalah program data independence. Ya.
ada independensi antara program dan data, kemudian redundansinya bisa minimal, data konsistensinya bisa ditingkatkan, integritinya tadi, kemudian data sharingnya tentu kita bisa improve di situ. Nah, tentu dampaknya bisa meningkatkan productivity ya, productivity dari pengembangan aplikasi. Nah, juga dengan menggunakan database approach ini bisa di-enforce, bisa ditegakkan standar-standar datanya. Ya, yang tadi di bagian metadata tadi sudah kita sebutkan. Improve data quality tentu ya, kualitasnya bisa ditingkatkan. Data accessibility-nya tentang bagaimana mengakses, kapan bisa diakses, dan responsiveness-nya juga bisa ditingkatkan. Kemudian mengurangi maintenance program, karena programnya, program database-nya cuma ada satu tadi, berbeda dengan kita menggunakan file processing ada banyak sekali. Dan tentunya yang terakhir ini adalah bisa meningkatkan support terhadap keputusan yang dibuat oleh organisasi. Ya. Selain dari advantage yang banyak ini, tentunya masih ada juga cost ya, konsekuensi dan resiko ketika menggunakan database ini. Jadi tentu ini tidak bisa dibuat oleh orang biasa, harus personel yang punya spesialis tertentu di dalam database. Kemudian ada manajemen dan installation cost dan complexity ya. Ada ilmunya tersendiri. Kalau nanti ada perubahan dari file processing dan menjadi database, tentunya ada biaya-biaya atau cost perubahan transfer konversi di situ. Kemudian juga perlu backup dan recovery, karena nanti semakin banyak menggunakan database, datanya makin banyak, ini konsekuensinya juga untuk security, kepastian data, karena datanya adalah data-data penting tentunya, maka perlu ada backup dan ada recovery juga. Dan dimungkinkan apabila ini ada perubahan dari sistem, ini dimungkinkan ada konflik-konflik organisasi situ.